Debat seru antara pembuat tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Banten dan antitesis Kiai Muhammad Lutfi Rahman Purworejo dengan judul Meluruskan Imaduddin Utsman yang mengingkari nasab Habib di Indonesia. Poin pertama, ada seorang yang katanya kiai membuat tulisan yang pada intinya beliau mengingkari nasab habaib, terutama di Indonesia yang sudah disahkan oleh lembaga nasab yang berkompeten. Dalam hal ini adalah Robitoh Alawiyah. Jawaban Kiai Imad, penulis tidak mengingkari nasab Habib sampai kepada Alawi bin Ubaidillah. Yang penulis yakini secara ilmiah adalah mereka bukan sebagai keturunan Rasulullah, karena Ubaidillah yang mereka sebut sebagai anak Ahmad bin Isa tidak terkonfirmasi dalam kitab-kitab nasab sezaman dengan mereka. Poin kedua, beliau mengambil kesimpulan ini hanya dari satu kitab nasab saja yang ditulis oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi, yaitu kitab Syajarah Al-Mubarakah. Kiai Imad menjawab, referensi penulis dalam menyimpulkan terputusnya nasab para Habib Ba'alawi tidak hanya berdasar satu kitab saja, melainkan 9 kitab nasab. Poin ketiga, untuk sekedar diketahui bahwa Sayyid Ahmad bin Isa mempunyai gelar Al-Muhajir karena beliau hijrah ke Hadramaut. Kiai Imad menjawab, tidak ada kitab-kitab nasab mu'tabar yang menyebutkan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa pindah ke Hadramaut, maka tidak ada gelar Al-Muhajir bagi Ahmad bin Isa. Berita ia pindah dan ia bergelar Al-Muhajir berbarengan dengan munculnya nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, yaitu mulai abad 10 Hijriah, sama dengan 650 tahun sejak wafatnya Ahmad bin Isa. Sebelumnya tidak ada. Muncul pertama kali dalam kitab Tuhfatul Thalib bi ma'rifati man yantasibu ila Abdillah wa Abi Thalib karya Sayyid Muhammad bin Husain As-Samarqandi yang wafat pada tahun 996. Poin keempat, sebagai seorang pendatang bisa saja beliau Ahmad bin Isa menikah lagi dengan wanita yang tentu saja tidak cuma satu. Kiai Imad menjawab, tidak ada berita ia pindah ke Hadramaut, maka tidak ada berita ia menikah lagi dan mempunyai anak bernama Ubaidillah. Poin kelima, kitab Ar-Razi juga tidak pernah mengingkari bahwa Sayyid Ahmad bin Isa punya putra bernama Sayyid Ubaidillah. Ar-Razi hanya menyebutkan 3 putra dari Sayyid Ahmad dan tidak ada pengingkaran dari Ar-Razi kalau Sayyid Ahmad punya anak yang lain. Kiai Imad menjawab, kalimat Ar-Razi yang menerangkan bahwa anak Ahmad bin Isa 3 menggunakan jumlah ismiyah yang menunjukkan taukid kuat. Anak Ahmad bin Isa itu 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Kalimat itu jelas dan tegas, bukan 2 dan bukan 4. Berbeda jika ada kalimat yang menunjukkan sebagian seperti di antara anak Ahmad bin Isa itu 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Kalimat semacam ini memungkinkan masuknya nama yang lain.
Poin ke-6. Ada kitab yang menerangkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah, yaitu kitab Syarhul Ainiyah karangan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kiai Imad menjawab, kitab Syarhul Ainiyah adalah kitab yang dikarang abad 12 Hijriah. Sedangkan Ubaidillah wafat pada tahun 383 Hijriah. Bagaimana bisa kitab yang ada di abad 12 Hijriah bisa menjadi saksi keberadaan orang yang hidup di abad 4 Hijriah? Dalam ilmu hadis, begitu pula nasab, dibutuhkan yang namanya ittisalur riwayat atau ketersambungan riwayat. Tidak boleh suatu zaman berbeda dengan zaman sebelumnya dalam suatu riwayat. Pertanyaannya, dari mana kitab Syarhul Ainiyah mengambil referensi bahwa Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah? Tidak disebutkan sumbernya apa. Karena memang tidak ada kitab yang sezaman dengan Ubaidillah yang menyebutkan ia keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau ia anak dari Ahmad bin Isa. Poin ke-7. Para ulama sejak abad 5 sampai 6 abad yang lalu mengakui nasab Sayyid Ubaidillah bin Ahmad. Kiai Imad menjawab, pernyataan ini tidak dibarengi dalil sedikit pun. Karena kitab-kitab yang disebutkan kemudian adalah kitab-kitab abad 10 Hijriah ke atas. Poin ke-8. Beliau menulis bahwa Imam Sakhawi dalam kitab Ad-Daulami menyebut nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Kiai Imad menjawab, Imam Sakhawi hidup abad ke-10 Hijriah. Ia wafat tahun 902 Hijriah. Dalam kaidahnya, kitab abad 10 harus sama dalam meriwayatkan sejarah dan nasab dengan kitab sebelumnya. Kecuali pemikiran, ia boleh berbeda dengan abad sebelumnya. Tapi riwayat tentang sejarah dan nasab harus ada referensi kitab sebelumnya dan tidak boleh berbeda. Jika berbeda tanpa sanad itu tertolak secara ilmiah. Sedangkan kitab abad 5 sampai 9 Hijriah menyatakan Ahmad bin Isa tidak punya anak bernama Ubaidillah. Poin ke-9. Beliau menulis bahwa Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Mu'jam, Imam Abu Salim Al-Maghrib dalam kitab Nahdlatul Mafakhir, fi Ma'rifatin Nasab Ali Al-Fakir, Imam Ibnu Imad Asy-Syafi'i dalam Syadharatuz Zahab, Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib dalam kitab Al-Jawharatus Syafaf, fi Fadaili Manaqibi Sada Al-Ashraf. Namun menurut beliau, semua ulama ini menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Kiai Imad menjawab, Ibnu Hajar wafat tahun 974 Hijriah. Imam Abu Salim Al-Maghribi tidak punya kitab yang bernama Bahjatul Mafakhir. Kitabnya bernama Ar-Rihlah Al-Yasiyah. Ia wafat tahun 1090 Hijriah. Ibnu Imad yang beliau sebut bermadhab Syafi'i itu salah. Seharusnya ia bermadhab Hambali. Ibnu Imad yang bermadhab Syafi'i tidak mempunyai kitab Syadharatuz Zahab. Ibnu Imad Al-Hambali, ulama abad 11 Hijriah. Ia wafat 1089 Hijriah. Imam Al-Khatib, ulama abad 9 Hijriah. Ia wafat tahun
855 Hijriah. Namun Muhammad Lutfi Rahman ini tidak menyebutkan ibarah kitab ini seperti apa. Jadi belum bisa dipercaya. Dalam kaidahnya, kitab abad 9 sampai 10 Hijriah harus sama dalam periwayatan sejarah dan nasab dengan kitab sebelumnya kecuali pemikiran. Ia boleh berbeda dengan abad sebelumnya. Tapi riwayat tentang sejarah dan nasab harus ada referensi kitab sebelumnya, tidak boleh berbeda. Jika berbeda tanpa sanad, itu tertolak secara ilmiah. Sedangkan kitab abad 5 sampai 9 Hijriah menyatakan Ahmad bin Isa tidak punya anak bernama Ubaidillah. Kesimpulannya, tulisan Muhammad Lutfi Rahman Purworejo belum bisa menjawab tesis bahwa nasab para Habib Ali terputus. Dan menurut Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, mereka, yakni para habaib, tidak sah mengaku dzurriyyah atau keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.